Kembali di Sapa Indonesia Pagi, kita masih membicarakan fenomena no viral no justice yang diungkap oleh Kapolri dan diminta untuk dibenahi oleh Kapolri. Kita masih bersama Kombes Ahmad Ramadan, Kabag Penum Mabes Polri, ada Mas Sugeng Teguh Santoso dari IPW dan juga Mas Ismail Fahmi dari analis media sosial Drone Emprit. Saya ke Mas Ismail, kalau dilihat dari tanggapan masyarakat ini, Mas Ismail, apakah memang benar-benar sangat-sangat user-user yang juga menanggapi maupun mereka yang meramaikan ini terlihat benar-benar alamikah atau ada juga yang ya kita tahu semua institusi ada saja mungkin yang ingin berniat jahat dan lain-lain. Adakah terdeteksi memang ada kelompok-kelompok tertentu juga yang bisa dibilang ya menunggangi lah ada isu ini sehingga ikut semakin meramaikan atau memang cukup terjadi cukup alami ini di tengah netizen? Baik Mas Timothy, kalau saya perhatikan sebetulnya percakapan Polri ini sangat natural ya. Bahkan tokoh-tokoh yang mengangkat pun juga bukan dari kalangan misalnya oposisi atau apa. Memang ada dari oposisi misalnya gitu mereka mengangkat riding the wave. Tapi yang bahkan sangat viral sepertinya tadi diperlihatkan ya di screenshotnya Ayang Utiza misalnya itu kan juga tokoh akademik ya dari Nahdlatul Ulama, kemudian akademisi, bahkan ada di luar negeri juga. Dan kalau saya perhatikan juga banyak para aktivis yang bukan dari kalangan pro kontra politik mereka muncul. Dan ini saya lihat sudah sangat natural karena masyarakat sendiri kan punya pengalaman dan pengalaman kolektif ya dari sejak zaman dulu hingga sekarang. Tidak perlu menunggu ini melihat ini sebagai kelompok-kelompok tertentu saja itu lihat. Dan benar tadi kalau kita dengarkan bahwa ini semua adalah puncak gunung es. Kalau di media sosial itu begini Mas, kita tidak bisa mengangkat semua isu, hanya isu-isu tertentu saja yang diambil. Ya, contoh pengalaman waktu itu tentang anjing gitu ya, diambil satu aja anjing, namanya kanon, sehingga perhatian publik luar biasa terhadap anjing itu mewakili semuanya. Ya, termasuk ini juga sama, tidak bisa kita mengangkat katakan 1% aja dari isu tadi diviralkan, tidak mungkin di situ. Di sini yang diharapkan dari publik itu adalah supaya tidak semua itu menjadi perhatian dari Pak Kapolri. Harusnya ada Kapolda, Kapolres, Kapolsek itu memproses kasus-kasus yang ada di dalamnya sana. Tidak perlu harus menunggu dari Kapolri. Kira-kira seperti itu, Mas, kalau kita lihat fenomena ini. Lalu apa yang membedakan tuh Mas Ismail? Kenapa ada yang sampai viral dan saya yakin tidak semua yang disampaikan melalui media sosial itu kan viral. Mengapa ada yang viral, mengapa ada yang tidak, bahkan sama sekali tidak ditanggapi, tidak ramai juga padahal mungkin kasusnya ya nggak kalah besar gitu. Ya benar, sesuatu itu akan jadi viral, itu pertama gini, kalau itu beritanya baru, ya polanya baru. Kalau misalnya ada kasus yang sama persis, ya, sebelumnya sudah viral, kemudian muncul lagi sama, saya kira mungkin nggak terlalu viral. Yang kedua itu menyentuh perasaan. Orang itu tidak lagi kadang melihat dari sisi apakah ini benar atau tidak, tapi ini menyentuh perasaan atau tidak, menyentuh emosi atau tidak. Jadi sentuhan emosi ini yang akan diambil. Banyak kasus-kasus itu sangat jadi kalau misalnya dibuat viral, publik itu melihat aspek itu, ya. Dan beberapa ketika diberitakan datanya saja, informasi kejadian saja mungkin nggak jadi viral. Kalau video misalnya, videonya itu sengaja misalnya di setting ya, itu nggak jadi viral. Tapi begitu videonya gambarnya agak gerak-gerak, itu natural ya, ada sifat natural. Itu akan dan kalau seandainya itu menyentuh perasaan orang, itu akan mudah untuk viral. Jadi memang tidak semua itu mudah viral. Ada aspek-aspek tertentu yang bisa menjadikan itu viral. Dan publik itu saya lihat sudah mulai pintar mereka untuk melihat mana yang konten-konten itu kira-kira bisa viral atau tidak. Oke, saya sebelum ke Mas Sugeng, saya ingin tahu juga tanggapan dari Pak Ramadan terkait dengan apa yang bisa dilakukan kepolisian dan apakah memang kepolisian sendiri sampai saat ini ada yang harus dilengkapi kah atau diperbanyakkah atau apa sebenarnya untuk bisa menanggapi seluruh laporan masyarakat atau setidaknya mengurangi lah laporan masyarakat yang tidak tertangani begitu. Agar masyarakat tahu gitu Pak Ramadan. Karena kita paham bahwa kinerja polisi juga kita yakin untuk negara seluas ini dengan kondisi geografis kepulauan dengan penduduk 275 juta mungkin aparatnya saja sudah kewalahan gitu Pak Ramadan. Tapi apa yang bisa dilakukan agar bisa lebih baik lagi menanggapi laporan-laporan ini ke depannya sesuai dengan arahan dari Kapolri? Ya, memang fenomena viral saat ini ya di mana-mana ya. Seperti dilakukan juga fenomena orang menagih utang ketika diviralkan lebih cepat gitu kan. Nah tentunya kalau Polri tidak melihat itu ya. Kapolri memberikan arahan kepada kita
viral atau tidak viral, Polri wajib untuk merespon dengan cepat, laporan masyarakat. Nah, ini harus kita lakukan pembenahan di tubuh Polri. Kita harus terima semua persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat yang dikatakan dalam bentuk tagar tersebut itu harus dijadikan bahan evaluasi. Bahan evaluasi untuk berbenah. Dan tentu ini bukan hanya slogan, Polri harus melakukan pembenahan yang benar-benar dilakukan oleh seluruh satwil. Seperti saya katakan di awal bahwa sebenarnya angka pelanggaran dilakukan Polri itu sudah menurun dan menurunnya banyak. Namun fenomena tetap muncul seperti ini. Kita harus melakukan pembenahan lagi agar kita dapat melakukan pemenuhan masyarakat. Bagaimana berharap terhadap kinerja kepolisian. Kita akan melakukan evaluasi di mana yang kurang, baik individu atau secara manajemen, itu kita akan perbaiki. Kita akan tentu mewujudkan pelayanan yang lebih baik, pelayanan prima kepada masyarakat. Iya, sorotannya memang tahun ini Ramadan tentu dari kepolisian juga menyadari survei yang dilakukan tahun ini yang menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap kepolisian ini sedang tinggi-tingginya dari 8 tahun terakhir ini. Jadi hal-hal seperti ini tentu saja mungkin adalah bentuk kepercayaan masyarakat yang masyarakat percaya tapi karena munculnya sejumlah kasus akhirnya merasa bahwa merasa disayangkan gitu dengan instansi yang saat ini lagi tinggi-tingginya dipercaya begitu. Nah, saya begitu Mas. Saya ke Pak Sugeng, kalau mau dibenahi gitu, Pak Sugeng, sebenarnya permasalahan utamanya apa gitu? Apakah memang secara teknis seperti tadi dikatakan Pak Ramadan, apakah mengenai personil kah, jumlah personil, penempatan dan lain-lain yang akan bisa meningkatkan tindak lanjut dari sejumlah laporan atau seluruh laporan, atau justru ada entah itu budaya kerja kah atau pelatihan dari pribadi setiap personil ini kah yang memang harus ditingkatkan untuk bisa menanggapi apa yang diinginkan oleh Kapolri ini? Pak Sugeng, tampaknya masih mute, kami belum mendengar suara Anda. Baik. Silakan Pak Sugeng. Itu kan kita membahas tentang mengapa anggota Polri tidak melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kan itu pertanyaannya seperti itu sederhananya, ya. Ini tadi satu kata yang disebut oleh Pak Ahmad Ramadan ini harus kita dalami, yaitu profesional. Di sana artinya unprofesional. Lawan dari profesional adalah unprofesional. Nah, unprofesional itu harus kita dalami dalam dua makna yang sederhana, ya. Yang pertama adalah keahlian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Itu yang pertama. Keahlian, ya. Yang kedua, profesional itu adalah ketaatan terkait dengan pelaksanaan peraturan. Termasuk di dalamnya adalah peraturan tentang disiplin Polri, ya, peraturan tentang kode etik, ya, kemudian mentaati semua peraturan yang dikeluarkan untuk anggota Polri termasuk undang-undang. Nah, dalam dua pemaknaan ini, saya mau ambil contoh nih, ya, terjadinya penembakan yang di pintu tol, ya, karena ada seseorang yang dikuntit. Itu kan soal profesionalisme, ya, profesionalisme dalam kaitan apa? Dalam kaitan menggunakan senjata api, ya. Dia harus memahami bagaimana penggunaan senjata api berdasarkan tentang penggunaan kekuatan senjata, peraturan tentang penggunaan kekuatan senjata dalam tugas Polri, maupun misalnya implementasi peraturan tentang implementasi penerapan hak asasi manusia. Harus ada ancaman yang mengancam jiwa masyarakat atau jiwa anggota polisi, ya, mengancam jiwa. Ancaman jiwa itu harus dikaitkan dengan penggunaan senjata juga. Kalau orang itu tidak menggunakan senjata kemudian ditembak, nah ini sudah menyalahi nih. Artinya itu profesionalisme, ya. Profesionalisme juga salah satunya ketaatan, itu soal keahlian, ya. Keahlian penanganan, tidak paham, kemudian nggak mengerti harus menjalankan apa. Nah, ini menjadi tugas yang tadi dikatakan dari 16 arahan, ya, program yang akan dilaksanakan, pembinaan dan pengawasan oleh pimpinan, ya, pembinaan dan pengawasan.
Nah, selanjutnya soal pemahaman peraturan. Sudah dijelaskan, sudah ditegaskan di dalam PP nomor 2 tahun 2003 bahwa anggota Polri harus mementingkan kepentingan tugas negara di samping kepentingan pribadi. Lihat itu, yang tadi mobil yang melewati kecelakaan ya, di mana? Sulawesi Selatan ya, Sulawesi Selatan. Tadi kita lihat ada kecelakaan mobil patroli lewat. Ini kan dia harusnya tugas pokoknya adalah melayani kepentingan publik. Dia harus berhenti. Setidak-tidaknya masyarakat saja punya empati berhenti. Pada diri anggota Polri tersebut bahkan lebih. Ada peraturan yang mengaturnya. Nah seperti itu. Bagaimana mengatasinya? Ya tadi sudah dikatakan pengawasan melekat, pembinaan ya. Nah mungkin kalau mau ke akarnya ya soal rekrutmen ya, apakah prinsip rekrutmen betah ya, bebas ya, bersih ya, kemudian akuntabel ya, kemudian humanis gitu ya. Betah itu bersih, transparan, akuntabel, humanis itu dijalankan apa tidak? Atau ada KKN di sana? Calon-calon bibit-bibit ini apakah mau masuk polisi itu sekedar mau cari kerjaan, kemudian melihat potensi karena berhubungan dengan masyarakat dalam seluruh aspeknya. Di sana ada potensi dapat uang. Nah, ini kan yang harus menjadi perhatian dari pimpinan Polri. Terima kasih, begitu dulu ya. Oke, dan itu mungkin target jangka panjangnya juga agar pembenahan itu bisa berjalan maju terus ke depan. Nah, jangka pendeknya ini memang yang menjadi perhatian bagi masyarakat juga. Dan sebenarnya Pak Sugeng, Anda juga sempat mengungkit bahwa ini kan sudah Kapolri sudah meminta pembenahan tersebut, akan mengarahkan pembenahan tersebut, tapi bagaimana agar ini bisa turun sampai setidaknya sampai ke tingkat Polres dan ke bawahnya lagi gitu, Pak Sugeng. Apa kuncinya agar ini bisa benar-benar sampai ke tingkat-tingkat tersebut? Jadi begini ya, konsistensi sikap pimpinan Polri itu penting, ya. Konsistensi sikap. Apa yang mau saya tekankan konsistensi sikap? Penindakan yang tidak boleh kemudian berhenti menurut saya ya. Bagaimana ya, kan pada masa Pak Kapolri ini saya melihat begitu banyak dan nyaris rutin ya saya bilang ada pencopotan dan penindakan. Ini bagus, tidak boleh kendor nih ya, jangan ada rasa kemudian mengendor karena harus dilakukan terus menerus ya. Begitu keliru melihat diwujudkan, direfleksikan dengan peraturan disiplin maupun kode etik, tindak. Ini akan menimbulkan efek jera, ya, efek jera dan efek memperbaiki pada diri anggota Polri, dan juga buat atasannya berpengaruh, ya berpengaruh, karena atasan pasti juga akan diperiksa terkait tindakan-tindakan berkaitan dengan tugas yang dilalaikan. Ini impactnya besar. Kita kan baru mengetahui soal viral ini kalau tidak salah ya mulai Oktober September ya. September sampai Januari sampai sekarang Desember. Ini masih jangka yang pendek. Tidak boleh kendor dalam penindakan ya. Tindak keras tegas, tindak keras tegas, tindak keras tegas ya. Ini akan menimbulkan satu kultur untuk kemudian disiplin. Menurut saya begitu. Mungkin tanggapannya dari Pak Ramadan sebelum saya ke Mas Ismail. Pak Ramadan, terkait dengan hal itu, bagaimana agar ini benar-benar arahan Kapolri ini bisa benar-benar nyata sampai ke tingkat-tingkat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat? Baik Mas Timothy. Jadi, halo? Ya, silakan Pak Ramadan. Ya, jadi arahan Kapolri juga disampaikan kepada jajaran divisi Propam ya, sebagai pengawasan internal ya, di mana Propam Polri sebagai leading sektor pengamanan internal ada di Mabes, ada divisi Propam, di Polda juga ada Propam sampai Polres. Itu menunjukkan bentuk pengawasan terhadap personil ya. Kita lebih menguatkan seperti arahan Kapolri ketika ada kasus-kasus yang berlebihan ya oleh anggota atau penanganan tidak sesuai prosedur, maka harus diambil alih. Ya, kita lihat kasus-kasus
di Sumut, seperti kemarin. Kemudian kita melakukan penegakan hukum secara tegas dan keras terhadap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh anggota. Kemudian kita terus-menerus memberikan petunjuk arahan kepada anggota sebelum melaksanakan tugas. Kemudian kita juga mempedomani SOP. Ada SOP-nya seperti Pak Sugeng katakan tadi, penggunaan kekerasan. Itu semua ada SOP-nya. Sistemnya, artinya kalau kita mengacu kepada anggota yang melakukan perbuatan, misalnya ada pengunjuk rasa terus dilakukan kekerasan, itu bukan merupakan bagian dari SOP. Jadi itu bukan sistemik. Itu merupakan perbuatan oknum yang melanggar SOP. Jadi sistemnya tidak keliru, tetapi oknum anggota yang tidak menjalankan SOP, termasuk penggunaan. Jadi penggunaan senpi ketika dia melakukan penindakan itu semata-mata untuk melindungi orang lain, untuk melindungi diri, atau untuk melindungi yang lebih besar, seperti Pak Sugeng katakan. Misalnya ada contoh, ada orang ingin membakar pom bensin. Tentu ketika pom bensin terbakar akan membahayakan orang lain. Nah itu dalam SOP bisa dilakukan penindakan tegas secara terukur. Yang penting bagaimana personilnya memang berpegang pada SOP tersebut begitu ya, tidak SOP dan SOP itu sepanjang yang kita lakukan sudah dilakukan dengan benar SOP. Tinggal oknum melakukan SOP tersebut ya. Jadi bukan sistemnya yang keliru, tetapi oknum-oknum tersebut. Nah, oknum-oknum itulah agar tidak terulang kembali, perlu dilakukan penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan dari pimpinan langsung yang bersangkutan. Selain penguatan pengawasan Propam. Dan tentu pengawasan dari eksternal ya. Ya termasuk dari Kompolnas, dari Komnas HAM, Ombudsman, dari LSM seperti IPW dan lain-lain. Itu merupakan pengawasan eksternal yang harus kita terima sebagai bahan evaluasi Polri untuk menjalankan tugas lebih baik, memenuhi harapan masyarakat. Baik Pak Ramadan, ini juga yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi agar atasannya juga aktif mengawasi juga dan dibuat agar terdorong untuk mengawasi anak buahnya dalam menjalankan SOP tersebut. Oke, saya ke Mas Ismail sebagai penutup. Mas Ismail, bagaimana kalau diinginkan kepolisian dan tentu saja kita inginkan bahwa pembenahan dari kepolisian nanti akhirnya akan mampu meningkatkan penindaklanjutan dari kasus-kasus yang diterima oleh kepolisian. Bagaimana sebenarnya untuk mengakhiri perbincangan ini di media sosial? Karena saya yakin dari kepolisian pasti ingin agar akhirnya ini tagar-tagar seperti ini tidak harus muncul lagi di tengah masyarakat. Apakah akan langsung hilang begitu kepolisian bisa membenahi kah? Atau tampaknya memang hal-hal seperti ini akan terus bertahan selama masih ada ketidakpuasan di tengah masyarakat? Ya benar, kalau saya perhatikan ini tidak akan selesai ya, seminggu ini, 2 minggu dan seterusnya. Akan ada satu tagar-tagar yang baru selama proses pembenahan belum selesai, belum dirasakan clear masyarakat. Tetapi bisa diukur juga, misalnya ketika disurvei apakah tingkat kepercayaan akan naik. Regardless ya, kondisinya misalnya ada banyak protes, ada sesuatu yang viral, tetapi kalau responnya bagus dari polisian dan bisa merespon dengan positif, kemudian juga diinstitusionalisasi ya proses responsif itu, bukan hanya nunggu viral, publik pun akan muncul kepercayaannya. Tapi polisi juga saya kira tidak bisa berharap nanti sudah nggak ada lagi isu, karena apa yang ada di media sosial itu bisa menjadi salah satu bentuk kontrol. Tadi kalau Pak Ramadan sampaikan ada beberapa kontrol eksternal ya, dari Komnas HAM dan lain-lain. Saya kira media sosial ini menjadi salah satu kontrol juga untuk mengetahui bagaimana sih implementasi di lapangan. Sudah ada SOP, tetapi pasti kan ada namanya glitch, ada sesuatu yang mungkin kurang pas. Publik pun juga akan merasakan langsung dampak implementasi dari SOP itu. Apakah sudah jalan betul atau tidak. Sehingga kalau tidak ada yang tidak betul, itu akan muncul lagi menjadi sesuatu yang viral. Dan itu menjadi, kalau saya lihat, ini menjadi hal yang positif buat kepolisian, menjadi salah satu cara untuk mengetahui apakah SOP sudah jalan dengan bagus atau tidak.
Apakah ada sesuatu yang harus diimprove, diperbaiki lagi atau tidak dari pelaksanaan itu. Dan saya kira di sini salah satu power ya dari netizen itu adalah kemampuan mereka untuk bukan menggalang sebetulnya, tapi karena itu merupakan kesadaran mental mereka atas pengalaman-pengalaman yang ada disampaikan bersama-sama, dan ini menjadi satu sinyal ya. Di media sosial banyak sekali noise, tetapi harus kita bisa tangkap itu namanya sinyal, dan sinyal ini menjadi masukan buat polisian untuk membuat menjadi lebih baik lagi. Oke, baik, kita akan lihat bagaimana tanggapannya baik dari kepolisian maupun dari netizen yang tentu saja mengawasi dan berharap dari apa yang menjadi arahan Kapolri tadi bisa benar-benar menjadi pembenahan di dalam tubuh kepolisian. Terima kasih atas waktunya Kombes Ahmad Ramadan, Kabagpenum Mabes Polri. Terima kasih Pak Sugeng, Teguh Santoso, Ketua IPB, dan juga Mas Ismail Fahmi, Pak analis Ramadan, Mas Ismail dari Drone Emprit. Fahmi. Terima kasih Pak Ismail.